Mau kita yang ngomong. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Hari ini kita khususnya Anji hadir ke Krimsus Polda Metro Jaya dalam rangka adanya panggilan dari pihak Krimsus Polda Metro Jaya terhadap laporan yang teman-teman sendiri ketahui. Jadi hari ini kita diperiksa, statusnya masih sebagai saksi terkait dengan laporan dari pihak pelapor saudara Anas ya. Muanas. Ya selebihnya kalau misalnya ada yang mau ditanya silakan. Bang Anji gimana pemeriksaannya Bang Anas Anji hari ini? Gimana pemeriksaannya? Ya. Saya baru pertama kali dilaporkan seperti ini dan baru pertama kali menjalani pemeriksaan seperti ini. Dari tadi mulai kita jam 10 pagi istirahat satu kali, tadi jam makan siang jam 12, lalu tadi ada sekitar 45 pertanyaan, tapi pertanyaannya ada yang satu pertanyaan sampai butirnya sampai A B C D E gitu, dan saya pegel sih. Belum makan malam dan teman-teman mungkin juga di sini teman-teman media juga belum makan ya. Iya. Semoga ini ya, semoga cepat selesai lah pokoknya. Jadi karena buat saya ini nggak enak. Yang ditanyakan apa aja Mas Anji? Oke, dari 45 pertanyaan yang jelas pertanyaan di awal ada pertanyaan tentang identitas saya. Maksudnya ya biodata, jati diri gitu. Lalu yang kedua, apakah saya gimana? Oke, tentang akun atau channel YouTube saya, channel Dunia Manji. Lalu tentang kronologi kejadian ketika itu wawancara gitu. Jadi saya ditanyakan tentang banyak pokok perkara. Intinya adalah materi pokok perkara. Pak Anji tadi sempat diklarifikasi dengan Pak Hadi Pranoto nggak di dalam? Oh enggak. Pak Hadi Pranoto belum dipanggil ya? Belum dipanggil ya. Jadi hari ini terpisah, hari ini baru saya gitu. Tapi tadi ketemu di dalam Mas Anji. Tadi lawyernya Pak Hadi Pranoto bilang sempat ketemu Mas Anji di dalam. Anji katanya di dalam tadi dan besok belum dipanggil. Oh iya, ketemunya ya tidak sengaja, tidak ada kaitan dengan pemeriksaan Anji, tidak ada. Jadi memang kebetulan tadi beliau lagi di sini, tapi kepentingannya tidak tahu, kita tidak tahu kepentingannya apa ke sini, tapi tidak dalam rangka pemeriksaan ataupun terkait dengan ketemu dengan Anji, tidak ada. Anji, ini mengira juga nggak sih konten ini menjadi blunder bagi Anji, atau apa yang bisa ditelaah dari kejadian ini bagi Anji sendiri? Gini sih ya, seperti yang saya sebutkan di klarifikasi gitu, bahwa sebelum saya melakukan interview di sana itu memang udah ada beberapa media melakukan interview di sana. Di sana udah ada beberapa media melakukan interview. Saya mendengarkan materinya, bahkan di tanggal 29 Juli itu materi interview itu udah ditayangkan oleh medianya gitu. Dan lalu saya melihat, saya juga mencari di Google dan saya tanyakan juga, akhirnya gini. Maksudnya saya merasa materi wawancara itu yang ada di sana siang hari itu ini bermanfaat untuk dibagikan, memberikan harapan buat saya. Plus karena di situ tidak ada jual beli, jadi buat saya nggak ada keuntungan gitu, nggak ada keuntungan baik buat Pak Hadi Pranoto maupun buat saya gitu. Dan akhirnya saya melakukan wawancara itu karena saya melihat kita semua udah jenuh, kita semua udah lelah dengan pandemi ini. Lalu tiba-tiba ada harapan buat saya, ini adalah kebaikan untuk dibagikan, tapi saya tidak menyangka sih bahwa impact-nya ternyata seperti ini. Well, ya sudah, saya hadapi saja. Jadi kapok nggak dengan kejadian ini? Depannya mungkin lebih kapok apa nih? Kasusnya dengan Hadi ini. Yang jelas banyak pelajaran bahwa gini, kalimatnya begitu karena sebelumnya sudah sejak tanggal 30 April 2020 berita tentang Hadi Pranoto dan temuannya ini sudah ada di media online.
sejak tanggal 30 April 2020. Saya membaca banyak berita itu media lokal. Lalu ketika saya wawancara di sana pun ada 2 media di sana, media nasional dan media lokal, melakukan wawancara dengan Bapak Hadi Pranoto dengan materi wawancara yang relatif sama dengan apa yang saya buat. Tapi entah kenapa yang viral saya Oke, jadi ya buat saya ini pelajaran banyak sekali nih. Cuma ya Jurkan apa ada sampai dari pihak pelapor juga bilang karena video itu sampai ada pemikiran dari pelapor sendiri ya, bilang bahwa Anji tidak perlu misalnya social distancing, tidak pakai masker, itu tidak pernah ada itu keluar dari seorang Anji. Oh iya, ini banyak sekali omongan saya yang dipelintir sih sebenarnya. Bukan di dalam sesi wawancara ya. Selama ini gitu, saya bilang jangan pakai masker ketika berolahraga. Saya tidak pernah bilang jangan pakai masker. Karena sejak dari awal pandemi, saya bahkan juga mengkampanyekan untuk pakai masker, jaga jarak, bersih gitu. Jadi lalu kemarin postingan saya juga tentang sekolah daring. Saya posting tentang keribetan sekolah daring dari sisi orang tua. Saya dibilang tidak mensupport sekolah daring. Gimana nggak support? Maksudnya ya saya melakukan itu. Cuma adalah sebuah kenormalan ketika saya sebagai orang tua yang memiliki 3 anak yang masih bersekolah daring di rumah dan 1 anak saya autism, itu kami mengalami kerepotan gitu. Dan ketika saya bercerita atau posting, bukan berarti saya tidak mensupport gitu. Ya, Itu kalau kasar pribadinya. Iya, kalau misalnya dibilang saya kerepotan ya iya kerepotan, dan itu dialami oleh ribuan orang tua. Jadi apa ya, maksudnya sudahlah untuk mempelintir kata-kata, kalimat-kalimat. Cukup lagi. Deh, cukup. Dinaikkan ke tingkat penyidikan dalam waktu yang cukup cepat, artinya polisi menemukan ada dugaan sangkaan dalam kasus ini. Nah, jika sekiranya ada kabar buruk Mas Anji ditetapkan sebagai tersangka, apakah Mas Anji Itu masih panjang dan terlalu jauh lah. Ya, itu masih kita spekulasi. masih intinya Saya sempat merasakan juga kan, maksudnya pernah merasakan juga di Surabaya apa bahasa ribalnya itu sendiri waktu ditawarkan pada disuruh bawa pulang buat cukup. Oh gitu. Ini takut dipelintir nih, gimana nih? Jawabannya dulu. Ya jawab aja. Terima kasih ya semua. Terima kasih udah nungguin ya. Belajar dari pengalaman seperti kasusnya ikan asin, artinya kan di sini Mas Anji, mohon maaf sih klarifikasi, mengatakan saya di sini sebagai interviewer, ya sebagai penanya, artinya sama belajar dari pengalaman kasus ikan asin. Pablo hanya bertanya dan juga Gini sih, secara gimana bang? Mungkin bisa dijelaskan. Beda case, saya nggak mau menanggapin masalah ikan asin. Intinya beda case dengan itu. Ya. Mas Anji menghadapi banyak kecaman. Terima kasih banget semuanya. Biar